Sahabat Amas, masuk di jam 4 dan kita bakalan ngobrol nih sahabat Amas terkait dengan edukasi untuk masyarakat mengenai kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana alam dan pandemi di Sulawesi Tengah. Ini kerjasama antara Caritas Germany, PKMK Fakultas Kedokteran KMK UGM bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekarang nih sahabat Amas, udah ada barengan sama saya di studio sore ini Ibu, dengan hormat ya saya sebutkan nama Ibu Eri Wahyuning Tias SKM MAP. Ini sebagai Kepala Seksi Kewaspadaan UPT P2KT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Selalu dengan kondisi sehat. Ya, alhamdulillah ya. Dan saat ini sahabat Rama, selama 1 jam ke depan sampai jam 5 nanti kita tuh akan bahas tentang peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung program kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan, rumah sakit dan juga puskesmas. Benar Ibu ya? Ya, dan kita akan langsung mulai nih dengan pertanyaan pertama dulu nih Bu, kira-kira program apa aja nih yang sudah dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan PKMK Fakultas Kedokteran KMK UGM dan juga Caritas Germany ini? Silakan Ibu. Oh ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar setia MS Radio. Untuk sore hari ini program kerjasama antara PKMK, FKM, KMK, UGM dengan Caritas Germany dalam hal ini untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah ini sudah lama berlangsung. Pertama adalah penyusunan dokumen rencana kontingensi, kemudian kami sangat berterima kasih dengan Caritas Germany dan PMK KMK UGM karena di sini sangat besar perannya dalam hal pendampingan kami untuk penyusunan disaster plan baik Dinas Kesehatan maupun rumah sakit atau dalam hal ini hospital disaster plan, kemudian puskesmas disaster plan. Itu sangat terbantu karena dari semua itu kita kan tidak meminta bahwa akan terjadi suatu bencana, tetapi kita harus merencanakan. Ya, makanya dari itu dibuatlah satu dokumen, penyusunan dokumen baik di Dinas Kesehatan, Hospital Disaster Plan maupun di puskesmas. Karena sangat-sangat penting untuk keberlangsungan penanganan bencana atau penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sendiri nih Bu, untuk program-program yang sudah dikerjakan sejauh ini, kira-kira itu apa aja Bu? Yang pertama adalah penyusunan dokumen rencon, dalam hal ini rencana kontingensi yang kerjasama dengan KMK UGM dengan dalam hal ini Caritas Germany, yaitu sudah berlangsung di Dinas Kesehatan Provinsi itu. Kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Rumah Sakit Torabelo Kabupaten Sigi. Kemudian pendampingan itu sudah lama berlangsung karena kami sangat terbantu dilatih dalam hal ini adalah TOT atau sebagai fasilitator pendampingan disaster plan Dinas Kesehatan, disaster plan rumah sakit dan disaster plan puskesmas. Itu ada beberapa, tetapi dalam hal ini sebagai percontohan yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu. Gitu. Kalau kendalanya sendiri Bu, kira-kira ada nggak sih kendala-kendala dalam program-program yang dilakukan sejauh ini? Memang banyak kendala. Dalam hal ini ya pasti selalu kita mengacu pada dukungan pendanaan. Karena setiap kegiatan kita menjangkau baik di puskesmas sebagai percontohan itu yang sangat susah. Dalam hal ini untuk biaya transportasi, tidak menutup kemungkinan setiap keberhasilan program pasti didukung dengan anggaran yang ada. Maka dari itu kami sangat terbantu, tetapi bukan hanya berhenti di sini. Insya Allah ke depan kita akan melaksanakan di 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
Iya Bu, bagus ya programnya ini. Terus gimana dengan masyarakatnya Bu? Dengan program yang dijalankan ini, apakah masyarakatnya mau ikut terlibat mungkin di puskesmas atau di mana terkait dengan program yang dilakukan, atau misalnya masih ada masyarakat yang kurang tertarik nih untuk ikut dalam program ini? Itu sangat berperan karena pada intinya kesiapan dan kewaspadaan serta keterampilan yang ada di masyarakat pada khususnya itu keluarga adalah kunci utama dalam keselamatan dalam menghadapi kegawat daruratan pada saat bencana. Maka dari itu sangat berperan masyarakat. Mungkin yang bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam hal ini adalah puskesmas. Maka dari itu kita tak berhenti di sini saja dalam hal untuk pemahaman kepada masyarakat. Ujung tombak kita adalah unsur puskesmas. Maka dari itu puskesmas yang akan memberikan pemahaman atau dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat dalam hal kerentanan, kemudian pencegahan, pengurangan resiko dalam hal penanganan krisis kesehatan. Gitu. Berarti dari keseluruhannya ada keseluruhan rencana nih ya. Kalau dari misalnya dinas kesehatan, apakah semua puskesmas ini sudah menjalankan Ibu program yang dicanangkan oleh kerjasama ini, ataukah ada beberapa puskesmas mungkin yang belum karena tidak terjangkau atau gimana? Iya, karena maka dari itu kami hanya sebagai percontohan. Dinas Kesehatan Provinsi pendampingan dengan UGM dan Karitas itu kami baru mengambil sampel sesuai dengan kesepakatan baik dari UGM dan Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu dalam hal ini pertama untuk Kota Palu yaitu Puskesmas Sangurara, untuk Kabupaten Sigi Puskesmas Marawola, dan untuk Kabupaten Donggala ada Puskesmas Tompe. Insya Allah ke depan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi akan mengimplementasikan kepada puskesmas-puskesmas yang lain di 13 kabupaten kota. Iya, semoga bisa berhasil Insya Allah. Secepatnya. Karena rencana ini di 2022 kami sudah merencanakan dalam penganggaran yaitu untuk Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Lebih jauh lagi ya jangkauannya. Iya, karena kalau kita mengundang yang kabupaten untuk ke provinsi itu hanya 1 orang. Itu untuk pemikiran kami, mendingan kami yang jemput bola ke kabupaten agar supaya kabupaten itu mengundang seluruh puskesmas yang ada di kabupaten tersebut. Itu yang harapan kami. Jadi output yang didapat itu lebih banyak. Kalau hanya 1 mungkin ya akan tersendat dia untuk mensosialisasikan. Tetapi kalau banyak orang itu bisa menyebar untuk kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Iya, gitu. Betul Bu. Jadi untuk sahabat AMAS juga nih mungkin ada penasaran terkait dengan beberapa program yang sudah dilakukan, atau mungkin sahabat AMAS kerja di bidang puskesmas atau dan lain-lain yang terlibat ya, bisa mau bertanya, silakan sahabat AMAS bisa langsung via WhatsApp di 081 90 10 10 983, bisa juga lewat DM Instagram di @msradiopalu. Kita akan break dulu sebentar nih sahabat AMAS, dan kamu stay tune di 98,3. Balik lagi sahabat AMAS, masih barengan Natasha Reza dan ada Ibu Eri di sini. Terima kasih atas waktunya Bu, dan sekarang kita akan lanjut nih. Kita mau tanya lagi ke Ibu Eri. Kira-kira setelah melakukan ya semua program-program ini, siapa aja sih Bu yang terlibat dalam program yang dijalankan selama ini? Ya, baik. Untuk yang program dari UGM dan Karitas ini, kami melibatkan ada beberapa unsur. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan itu sendiri, tetapi di dalam Dinas Kesehatan ada beberapa seksi. Dalam hal ini pelayanan kesehatan, kemudian seksi rujukan, UPTP 2KT sendiri. Dalam hal ini kemudian dari pihak akademisi yaitu Universitas Tadulako dan Universitas Al-Khairat, itu yang terlibat langsung dalam pendampingan untuk penyusunan dokumen sebagai sampel di beberapa di 3 kabupaten kota.
gitu. Kalau dari misalnya ada tugas-tugas yang berbeda nggak sih Bu? Misalnya dari dinas kesehatan tugasnya beda, atau mungkin akademisi juga tugasnya ini, itu dibagi tugas lagi nggak Bu? Iya, dibagi tugas karena setiap fasilitator kami itu dilatih oleh UGM dan Caritas, itu ada fasilitator untuk pendampingan penyusunan disaster plan. Itu ada beberapa tergantung dari pemilihan pada saat kita pelatihan itu TOT-nya. Contoh, saya saja mengambil dengan materi itu akan dicantumkan di sertifikat kami. Saya mengambil materi kebijakan dalam hal penyusunan dokumen, kemudian analisis risiko. Jadi setiap fasilitator ada beda-beda. Ada yang mengambil tentang logistik, ada yang mengambil tentang peta risiko dan peta respon. Jadi setiap fasilitator beda-beda dalam hal pemberian materi gitu. Oh ya gitu ya Bu ya. Dan itu misalnya berarti nanti kalau turun ke bencana alam, misalnya ada bencana, semuanya udah tahu nih Bu ya. Oh ini tugasnya kayak ini, Ya. tugasnya gini. Kalau di bidang akademisi Bu, itu yang dilibatkan siapa nih? Apakah mahasiswa atau dosen atau misalnya siapa? Kalau selama ini dari Tadulako dan Unisa itu dosennya yang terlibat langsung, yang mengajarkan akan diimplementasikan kepada mahasiswa. Oh, gitu. melalui dosen ke mahasiswa. Iya. Bu, ya. Kalau mahasiswanya udah ada sih Bu ya, udah ada nggak sih Bu yang terlibat langsung gitu ya ketika bencana kemarin, itu udah ada nggak yang terlibat? Sudah. Kami akan bekerja sama dengan pihak akademisi dalam hal penanganan bencana. Contohnya waktu di Sigi bencana banjir itu dari Unisa dan Untat ada yang turun langsung ke lapangan. Turun langsung, iya. Bu ya. Wah, ini bermanfaat sekali ya sebenarnya Iya. program ini bagi mahasiswa. Kalau mahasiswa yang dilibatkan ini, apakah ada mahasiswa khusus ataukah mereka relawan yang bersedia membantu Ibu? Mereka terlibat? Itu yang mengatur dari pihak akademisi langsung. Mereka yang iya, atur dari ya. fakultas masing-masing. Iya. Oh, kita Gitu. Oke, terus selanjutnya nih Bu, apakah masyarakat juga perlu dilibatkan dalam program ini? Sangat-sangat perlu karena di masyarakat kita perlu memberikan pemahaman, baik dalam hal ini gambaran dalam hal pengurangan risiko, supaya pada saat kita nggak meminta untuk terjadi bencana, tetapi kita sudah siap menghadapi bencana gitu. Oke. Kalau kita sudah siap menghadapi bencana, kita sudah tahu apa yang harus mengancam pada saat bencana gitu. Jadi memang masyarakat perlu tahu sekali ya kenapa, dan ini pentingnya sahabat Amas, kenapa kamu bisa dengar obrolan kita hari ini barengan sama Ibu Eri, karena ini juga terkait dengan keluarga di rumah kan. Iya. Jadi kalau masyarakatnya tahu, dia juga tahu Ibu ya harus apa yang dilakukan. Gimana nih Bu, kira-kira udah ada kah masyarakat yang terlibat kemarin dalam program ini? Kalau untuk di Sigi sudah diimplementasikan langsung gitu. Berarti ada sebagian wilayah Karena yang belum pada mungkin. saat bencana, penanganan bencana khususnya saja dalam hal penerimaan bantuan itu yang paling susah pada saat bencana itu, contohnya makanannya. Makanan yang masuk, bantuan yang masuk, kita harus sortir juga kadaluarsanya. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi hal itu menimbulkan suatu penyakit. Itu yang harus kita tekankan di situ. Iya, jadi Itu emang contoh aja, satu aja. benar-benar harus dilatih. Nah, kita punya dapat pertanyaan nih Bu ya dari pendengar MS Radio, sahabat MS. Jadi dia bertanya nih sahabat, bertanya ya. Waduh, mana nih tadi pertanyaannya? Oke, kayaknya kita cari dulu ya. Kayaknya tadi ada tapi nggak tahu nih. Oke, kita bakalan cari dulu nih yang tadi ada yang bertanya. Dan kalau masyarakat misalnya di Bu ya udah terlibat, apakah dia juga bisa nih kasih tahu atau kasih info ke masyarakat yang lain? Maksudnya nggak harus melalui misalnya akademisi dulu atau misalnya melalui puskesmas dulu, tapi dia bisa nggak sih Bu langsung kasih ke informasi ke orang lain gitu? Kalau kita di kesehatan melalui kader kesehatan. Oh, ada kadernya Bu ya? Iya, ada kadernya di tingkat puskesmas itu ada kader. Jadi perpanjangan tangan daripada puskesmas untuk masyarakat, kita bekerja sama dengan kader atau lintas sektoral yang ada agar supaya informasi-informasi yang mengenai tentang kesiapsiagaan dalam hal penanganan krisis kesehatan dapat
tertangani dengan baik. Gitu. Kalau untuk kadernya nih Bu, dipilih gimana nih Bu? Apakah dicari masyarakat berdasarkan wilayah daerahnya atau mungkin didatangkan dari kabupaten misalnya? Enggak, kaderan? itu tergantung dari puskesmasnya masing-masing. Gitu. Itu bukan rananya kita untuk Dinas Kesehatan Provinsi, itu rananya untuk tingkat kabupaten dan tingkat puskesmas yang ada untuk mengkoordinir hal itu. Ya, untuk menjalankan program di masing-masing program. Dan semoga jelas banget nih sama kamu sahabat Ramas, kenapa sih masyarakat itu perlu berperan ya dalam menanggulangi kesiapsiagaan bencana ini, karena ya memang masyarakat paling dekat dengan ketika misalnya bencana, kita semua ngalamin langsung Bu ya. Jadi kita yang merasakan. Kita penting untuk kita mengetahui kesiapsiagaan itu. Dan mungkin kita akan istirahat untuk minum dulu nih ya sahabat Ramas. Jadi buat kamu yang lagi dengerin sekarang, stay tune di 98,3. Masih barengan sama Tasya sahabat Ramas, dan ada Ibu Eri di sini. Dan kalau nggak salah tadi ini kita udah gabung ya sama Kak Gede. Kak Gede kemarin juga di Jumat minggu lalu itu jadi salah satu narasumber kita. Dan sekarang kayaknya kita mau cek dulu ya. Waduh, kayaknya lagi mati lagi nih sambungannya. Jadi kita ngobrol lagi sama Ibu Eri Bu. Ini tadi ada pertanyaan Bu, dan saya udah dapet nih pertanyaannya dari Oscar. Dia di Silaya Permai. Dia bertanya nih Bu, apakah peranan anak Risma atau remaja masjid Bu ya ini bisa terlibat di kegiatan ini? Ya, terima kasih Pak Oscar. Ini kalau untuk anak Risma, Pak Oscar itu sangat-sangat berperan, sangat membantu karena dapat menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat. Itu karena kami tahu sendiri kalau remaja masjid itu untuk hal-hal yang membantu di masyarakat itu sangat cepat. Maka dari itu terima kasih Pak Oscar. Nanti kita akan bersama untuk dalam hal penyebaran informasi kesiapsiagaan dalam hal penanganan bencana, khususnya penanggulangan krisis kesehatan. Gitu. Iya, dan kayaknya kita udah kesambung nih Bu ya sama Kak Gede. Halo, selamat sore Kak Gede. Halo, selamat sore Kak Tasya. Iya, wah seneng banget ya bisa gabung lagi nih. Saya kenalin dulu lagi ya kayaknya. Halo Sobat Ramas, ada Kak Gede di sini udah gabung bareng kita, Apoteker Gede Yulian Yoga Dita MEPIT. Dan Kak Gede ini sebagai peneliti Divisi Manajemen Bencana PKMK Fakultas Kedokteran KMK UGM. Selamat sore Kak Gede, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum Kak Tasya, Bu Eri, apa kabar? Ya, Bu Eri, ditanya juga nih Bu Eri apa kabar? Tadi Bu Eri udah jawab, alhamdulillah baik ya Kak Gede. Iya, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga nih Kak Gede. Mungkin satu pertanyaan nih untuk Kak Gede ya. Tadi kita udah ngobrol sama Ibu Eri terkait dengan apakah masyarakat perlu dilibatkan. Nah, tadi juga ditanya sama Oscar, Pak Oscar, apakah remaja masjid perlu? Dan mungkin kalau saya nanya ke Kak Gede nih, apakah organisasi-organisasi seperti yang pemuda-pemuda gitu, itu boleh gabung nggak sih Bu dalam atau Kak Gede ya dalam program yang sedang dijalankan ini? Iya, boleh saya jawab Kak Tasya? Silakan Kak. Iya, memang casarannya seperti tadi ya, seperti Bu Eri sampaikan. Jadi kalau UGM itu sudah mendampingi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, puskesmas, dan tentu saja akan lebih bagus sekali jika komponen-komponen masyarakat seperti pemuda, pemudi, dan juga ibu-ibu PKK, karena memang garda terdepan dalam penanganan bencana, pengelolaan bencana itulah masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya seperti pemuda-pemuda ini sadar akan bencana, ngerti resikonya apa sih yang ada di sekeliling kita, bagaimana cara kita menyelamatkan diri kalau terjadi bencana, nah itu akan sangat membantu sekali jika terjadi bencana. Apalagi kalau kita ingat ya, kita sama-sama pernah merasakan gempa. Kalau saya waktu itu jadi penyintas gempa Jogja, terus di Lombok juga kena, dan Palu kemarin kan kita panik banget. Nah, kalau masyarakatnya sudah terlatih, sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu akan sangat-sangat membantu sekali, baik pemerintahnya maupun dari masyarakat dan level keluarga itu sendiri. Jadi begitu Kak Tasya. Iya, kalau misalnya organisasi-organisasi ini mau gabung tuh Kak Gede, gimana dong? Kita carinya kemana? Kita hubunginnya kemana supaya kita bisa bilang kalau Kak kita mau bantu nih dalam upaya penanggulangan kesiapsiagaan bencana. Itu gimana Kak Gede? Oh iya,
Bisa. Yang pertama mungkin bisa menghubungi dari puskesmas tempat, karena yang paling depan memberikan bantuan kesehatan ya, kalau kita bicara konteks kesehatan, UGM dengan Dinas Kesehatan Provinsi kan kita ngomongnya kesehatan, jadi paling dekat adalah puskesmas. Gimana sih potensi dari pemuda-pemuda, kemudian organisasi-organisasi masyarakat ini bisa terdaftar sebagai salah satu elemen yang bisa digerakkan oleh puskesmas. Jadi pertama di level puskesmas, level masyarakat, setelah itu meningkat ke atas level kabupaten. Yang pertama terdaftar di puskesmas, kemudian kedua terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan itu bisa sangat mungkin untuk dimobilisasi, membantu seperti relawan pada saat penanganan bencana maupun mengevakuasi keluarga ke tempat yang lebih aman. Jadi pertama mendaftar di puskesmas sebagai tenaga cadangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi. Oke, iya. Kalau tadi kan misalnya mau gabung seperti tadi Bu Eri juga udah bilang bahwa puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk melaksanakan program ini. Jadi kalau misalnya nih Kak, atau mungkin bisa dijawab oleh Ibu, kalau misalnya pemudanya ini udah gabung ya, organisasi pemuda misalnya udah gabung, apakah mereka juga akan dibekali hal yang sama dengan yang dibekali ke Ibu Eri atau mungkin ke puskesmas itu gimana? Baik. Tapi kalau untuk remaja-remaja atau organisasi-organisasi yang sudah terlibat langsung dalam hal ini penanganan krisis, mungkin berbeda. Materinya akan berbeda. Mereka mungkin dalam hal penanganan ataupun kesiapsiagaan baik untuk penanganan di masyarakat maupun untuk keluarga, di tingkat keluarga. Tetapi kalau kami yang dilatih sebagai fasilitator itu penyusunan dokumen. Tetapi penerapan atau implementasinya itu dari puskesmas. Yang telah disampaikan oleh Pak Gede tadi memang benar. Karena ujung tombak adalah puskesmas. Jadi Rana di sini puskesmas yang akan bekerja sama dalam hal penerapan penanganan krisis kesehatan yang ada di tingkat kecamatan sampai ke desa gitu. Oke, mungkin ini juga menyambung ya tadi karena kita udah bilang pemuda tuh perlu tahu ini, terus kita perlu menyebarkan kesiapsiagaan bencana informasi. ini. Mungkin Kak Gede boleh ngasih tahu nggak sih mengapa sih masyarakat itu perlu dilibatkan dalam program ini? Iya, makasih Kak Tasya. Jadi masyarakat itu sangat penting sekali karena semuanya seperti tadi Bu Eri juga sudah sampaikan, garda terdepan itu masyarakat bersama puskesmas. Jadi kalau masyarakatnya panik, puskesmasnya juga panik, tidak bisa ditangani dan potensi kemungkinan terjadi bahaya lanjutannya, misalnya pada saat evakuasi tsunami, kemudian jatuh, terinjak-injak akan lebih besar. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, masyarakat itu penting sekali untuk dilibatkan dalam kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan bencana. Nah, jadi kayak minggu lalu ya sama Bu Dr. Bella juga kita bagaimana sih caranya, salah satunya menyiapkan tas siaga bencana. Kemudian nanti ke depannya mungkin dari puskesmas bisa melakukan pelatihan P3K dasar, kemudian bagaimana evakuasi yang baik dan benar, bagaimana secara psikologis untuk tidak panik pada saat terjadi bencana. Hal-hal seperti ini perlu untuk selalu dilakukan oleh puskesmas, kemudian juga Dinas Kesehatan, mungkin bisa kerjasama juga dengan PMI dan organisasi-organisasi lain untuk memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Oke, jadi jelas banget ya siapa aja nih yang bisa kita ajak. Jadi bukan cuman dari Dinas Kesehatan aja atau Caritas Jermani aja, dari Fakultas Kedokteran UGM aja ya Kak, tapi semuanya bisa kita ajak untuk kerjasama supaya bisa jalan nih programnya. Dan mungkin sekarang nih kayak tadi ada pertanyaan juga nih dari Yasin, dia tanya di Bioge, mungkin juga udah terjawab, tapi boleh lebih dijelaskan lagi masyarakat yang seperti apa sih yang bisa terlibat dalam program ini? Silahkan, mungkin Ibu atau Kak Gede aja. Oh iya, boleh. Tentu saja semua masyarakat bisa, tapi untuk lebih efektif, seperti tadi Bu Er sampaikan, kenapa sih UGM kemudian melatih melakukan peningkatan kapasitas ke fasilitator? Karena tidak semua itu punya concern yang sama ya, punya sense of crisis yang sama. Pada waktu kita mulai pelatihan mungkin ada 100 maupun 50, pada akhir dari pelatihan cuma ada 20. Nah, jadi kita perlu selektif untuk tidak buang-buang tenaga dan biar efisien. Pemuda atau masyarakat mana yang lebih concern ke bencana seperti itu, bisa tokoh agama atau tokoh masyarakat, pemuda-pemuda yang
masih punya pengetahuan lebih awam khusus ya namanya, misalnya pernah dilatih sebagai PMR atau dia pernah jadi dokter kecil atau tenaga kesehatan non dokter. Nah seperti itu. Jadi kita pilih juga yang lebih efektif. Ini loh masyarakat yang bisa, tapi menurut saya kita buka kesempatan untuk semua masyarakat, sebetulnya seperti itu. Semakin banyak, semakin baik, dan juga akan semakin bisa membantu menyebarluaskan informasi mengenai bencana ini ke masyarakat yang lain. Oke, thank you banget Kak Gede. Dan mungkin ke Ibu Eri dulu, kalau misalnya nih, misalnya saya mau gabung nih Bu, tapi saya belum pernah dengar nih soal program dari, misalnya saya mau gabung nih ya, dan saya belum pernah dengar nih soal program dari Caritas Germany dan kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga UGM sendiri. Nah, di mana nih saya bisa dapat informasinya? Apakah ada websitenya atau mungkin saya kemana gitu? Baik, kalau untuk kami di Dinas Kesehatan Provinsi itu baru untuk percontohan aja yang telah didampingi oleh KMK UGM dan Caritas Germany. Tetapi untuk ke depan insya Allah kami di Dinas Kesehatan akan membuat sistem informasi khusus untuk penanganan krisis kesehatan. Itu di tiap kabupaten insya Allah, karena kami berpikir ke depan tidak hanya melalui WhatsApp atau apapun, karena kalau pada saat bencana itu HP itu nggak ada. Jadi kami bekerja sama dengan Balai Monitoring untuk HT untuk pembangunan sistem informasi dari provinsi sampai ke daerah. Kita membangun namanya HT. Jadi dari Balai Monitoring akan menempatkan kita tentang frekuensi yang akan kita pakai. Insya Allah ke depan itu sebagai program kami ke depan bisa diwujudkan di setiap kabupaten kota. Itu. Ya, semoga bisa berjalan ya Bu ya. Semoga bisa secepatnya agar juga. Supaya informasi dapat diterima oleh dari masyarakat. semua kabupaten kota. Karena kalau pada saat bencana HP itu nggak berfungsi. Jadi untuk dalam hal ini insya Allah bisa terwujud apa yang akan kami rencanakan, supaya penyebaran juga informasi ke kabupaten dapat diterima dengan secepatnya. Karena itu bekerja sama juga kalau di kabupaten dan di daerah, yaitu organisasi khususnya Orari dan Rapi yang membawahi itu. Jadi informasi bisa tersampaikan melalui dua organisasi itu, keterlibatannya. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Gede, mau nambahin sesuatu? Iya, makasih Kak Tasya. Seperti yang tadi disampaikan Bu Eri itu benar banget ya. Jadi memang semuanya itu bisa kalau ada niatnya. Yang penting itu niatnya dulu deh. Niatnya kita mau bantu masyarakat untuk penanggulangan bencana. Itu aja udah cukup. Nanti kemudian oleh Bu Eri dan teman-teman di provinsi maupun di kabupaten kota maupun di puskesmas akan ada pelatihan-pelatihan seperti tadi, ada informasi bagaimana menggunakan radio, kemudian dari teman-teman HIPGABI misalnya Himpunan Perawat Bencana melakukan pelatihan manajemen korban, bagaimana evakuasi dan lain sebagainya. Yang penting kita punya niat, insya Allah pasti ada jalan. Seperti ini ada relawan Nagasi di Palu, dan mungkin nanti kedepannya macam-macam, ada PSC 119 yang bisa kita kontak setiap saat. Itu juga bisa membantu meningkatkan kapasitas dari masyarakat menghadapi bencana. Seperti itu Kak Tasya. Iya, terima kasih Kak Gede ya. Dan ada tambahan sedikit dari Ibu Eri. Baik, terima kasih. Memang benar, kalau untuk informasi mengenai tentang kesehatan, khususnya di UPT P2KT itu adalah PSC 119 dengan nomor telepon 081 404 119. 0811 404 119. Dan ini udah bisa diakses Bu ya? Sudah lama itu berlangsung. Dan jadi buat siapa tahu ada sahabat AMS, masyarakat juga yang belum tahu. Nah akhirnya dengan dengerin ini peran masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana ini udah tahu dong kalau ternyata kita tuh punya nomor darurat juga. Misalnya mau dihubungin bisa ke 081 404 0811 119. Iya, wah ini mantap banget, bahkan disediakan ya. Nah, masih barengan sama Natasha Reza, sahabat MS, dan sekarang hampir selesai nih ya bincang radio kita.
Kita udah cerita-cerita sama Kak Gede, ada Ibu Eri juga yang sudah kasih kita informasi. Nah, kita lanjut lagi nih sahabat AMS. Mungkin ke Ibu Eri dulu ya Bu ya. Tadi tuh ada yang namanya PSC atau Public Safety Center. Nah, ini bisa akses nomornya di 0811 404 119. Nah, itu fungsinya untuk apa tuh Bu? Kira-kira misalnya ada yang mau hubungin, itu kita bisa dapat apa tuh dari nomor ini? Yang pertama, kita mendapatkan informasi tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, itu sangat terbantu apabila masyarakat menginginkan untuk sistem rujukan. Itu PSC 119 akan menjemput Bapak di rumah, akan dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada alasan untuk rumah sakit bahwa contoh ya, tempat tidur untuk ruang nginap nggak ada. Tetapi kalau kita memakai sistem SISRUTE namanya, sistem rujukan terpadu. Jadi sudah tersistem di online, karena itu pakai online. Jadi PSC 119 dapat mengakses itu. Jadi mudah, tinggal ditelepon di nomor itu. Kami akan bantu Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitaran Kota Palu. Gitu. Itu berlaku untuk semua rumah sakit di Kota Palu, Ibu? Tergantung dari yang keinginan daripada masyarakat itu. Dia mau dirujuk kemana? Dan sesuai dengan rujukan dari dokter. Dia mau dirawat ke rumah sakit mana? Gitu. Jadi cukup jelas ya sahabat AMS. Tetapi satu persyaratannya harus memiliki kartu JKN atau BPJS. Itu dia tadi syaratnya, supaya tidak AMS menyusahkan pada saat mengakses untuk ke rumah sakit. Iya. Jadi syaratnya tuh gampang banget sebenarnya ya Ibu ya. Cukup BPJS saja disediakan, dan mungkin yang belum ada silakan dibikin dulu ya, diproses dulu, dan nanti sudah bisa dibantu nih dengan PSC. Dan tadi ada masuk pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab sama Kak Gede. Kalau masih online nih Kak Gede, masih on air ya. Halo Kak, halo Kak, saya Melin di Asam 2. Seperti pengalaman kemarin, anak kecil itu belum banyak tahu tentang kesiagaan bencana. Jadi apakah dalam program ini bisa menaungi anak kecil atau bisa, dia bilang di sini menaungi anak kecil. Silakan Kak Gede. Wah, itu luar biasa sekali ya. Sampai anak kecil pun juga bisa kita pikirkan apakah bisa mendapatkan pengetahuan bencana. Tentu saja kalau untuk anak kecil ya, itu banyak sekali masuknya ya. Bisa lewat keluarga, maksudnya kita bisa memberikan pelatihan ke keluarga, misalnya ke ibu-ibu PKK, kemudian di sekolah. Tapi tentu saja ini harus dengan perencanaan yang juga lebih dalam lagi, misalnya kerjasama antara dinas kesehatan dengan PMI, dengan sekolahnya si anak kecil itu, atau dinas kesehatan dengan puskesmas, kemudian dengan ibu-ibu PKK, nanti ibu-ibu PKK-nya ini yang akan menyampaikannya lagi ke anak-anaknya, seperti itu. Jadi tidak langsung ada pelatihan dari misalnya dari UGM atau dari dinas kesehatan provinsi ke anak-anak, tapi itu bisa masuk melalui banyak cara. Juga di Kementerian Kesehatan punya loh pedoman-pedoman untuk anak-anak. Pernah kita bikinkan semacam buku komik juga, bisa di-download, nanti akan saya kasih ininya juga ya. Linknya di Pusat Krisis Kesehatan itu ada. Jadi sebenarnya banyak sih media untuk anak-anak. Dan mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi, UP2KT, PSC 109 juga bisa melakukan fasilitasi bagaimana peningkatan kapasitas pengenalan bencana kepada anak-anak juga. Iya, itu kata sih ya. Iya, tadi bisa diakses di Pusat Krisis Kesehatan ya Kak Gede ya. Iya. Jadi itu bisa gampang banget mulai diakses sahabat AMS. Untuk sahabat AMS juga bisa kasih pengetahuan ya. Siapa tahu ada anak kecil di rumah yang sekolah SD gitu yang sudah bisa mengerti tentang kesiagaan bencana ini, bisa langsung diajarin. Tapi tetap mengacu dari website yang dari Pusat Krisis Kesehatan tadi. Dan ini mungkin Ibu Eri boleh dijawab, apa yang diharapkan oleh masyarakat setelah mengetahui program ini dan mereka terlibat? Harapan kami memang itu yang sangat penting, supaya masyarakat itu dalam hal pengurangan risiko bencana atau penanganan krisis kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di seputaran Kota Palu yang mendengarkan sore hari ini, insya Allah kedepannya masyarakat itu lebih cerdas dalam menanggapi dalam kesiapsiagaan penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu harapan kami. Itu kami sangat berterima kasih. Insya Allah kita akan
memberikan pengurangan risiko atau pengetahuan tentang pengurangan risiko dalam hal kesiapsiagaan, pencegahan serta mitigasi bencana, khususnya penanganan krisis kesehatan. Iya, terima kasih Bu Eri, dan mungkin Kak Gede ada yang mau disampaikan terkait dengan apa sih yang diharapkan dari masyarakat setelah mengetahui program ini dan terlibat. Iya, makasih Kak Tasya. Betul sekali tadi yang disampaikan Bu Eri juga. Yang penting masyarakat tuh tahu resikonya apa sih yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, rumah tangganya tuh apa resikonya, kemudian bagaimana bisa kita menghadapinya, apa kapasitas yang perlu ditingkatkan. Itu aja udah cukup. Mungkin salah satunya tadi dengan menggunakan nomor telepon 0811 404 109 itu adalah salah satu cara kita memitigasi kalau ada bencana, misalnya ada serangan jantung, kemudian ada kecelakaan atau bingung mendapatkan pelayanan kesehatan, itu bisa dihubungi. Itu salah satu bentuk peningkatan kapasitas dari masyarakat dalam memanfaatkan apa yang sudah ada dan disiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Itu aja sudah cukup. Begitu Kak Tasya. Iya, terima kasih Kak Gede. Dan mungkin ada closing statement nih dari Kak Gede dan Ibu Eri. Mungkin Ibu Eri dulu. Baik, untuk hari ini closing statement saya adalah mari kita melaksanakan kesiapsiagaan, pencegahan serta mitigasi dalam hal pengurangan risiko bencana, penanganan krisis kesehatan. Insya Allah ke depan UPT P2KT Dinas Kesehatan Provinsi akan lebih memprioritaskan dalam hal ini kesiapsiagaan, khususnya di tingkat baik dalam penyusunan disaster plan rumah sakit, disaster plan dinas kesehatan, serta disaster plan puskesmas ke depan. Insya Allah dapat terpenuhi semua di 13 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tengah yang tangguh akan bencana. Kita harus siap menghadapi bencana. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri, dan dari Kak Gede silakan Kak Gede closing statementnya hari ini. Oh iya, untuk hari ini cukup kita para pendengar sekalian percaya sama pemerintah daerah dan manfaatkan semua yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi penanggulangan bencana. Jadi itu aja udah cukup, karena kalau kita percaya dengan pemerintah daerah dan kita bisa memanfaatkan semua yang sudah disiapkan, itu akan sangat bermanfaat dan juga sangat efektif dan efisien dalam penanganan bencana. Begitu katanya. Ya, terima kasih Kak Gede sudah gabung juga sama kita sore ini. Kak Gede lagi di Jogja ya. Dan iya, dan Ibu Eri juga udah gabung. Tadi katanya ditodong gitu ya Bu ya, tapi alhamdulillahnya sempat untuk datang dan untuk kasih informasi sama kita semua. Semoga juga perjalanannya selamat sampai di tujuan Ibu, dan sehat-sehat selalu. Kak Gede juga sehat-sehat selalu. Terima kasih udah gabung sama kita sore ini.